yang terlihat. Bab 26. Lepas kendali. Kami terus mengikuti salamander api Seiya sambil tetap tidak terlihat kecuali Rosalie dan menuju kapel tempat naga seharusnya berada. Kami mengikuti jalan kerikil ke utara, menghindari puing-puing di sepanjang jalan sampai salamander api tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dari jauh, kita dapat melihat bahwa atap dan dinding kapel jelas hancur, tetapi meskipun demikian, patung dewa mereka masih utuh saat sang naga berlutut di depannya dengan tangan terkepal. Benar-benar ada naga di sini. Sambil mengamatinya dari jauh, Rosalie berbisik pelan. Itu pasti berdoa kepada Seraph. Kamu berbicara tentang bagaimana mereka mengidolakan Elulu sebagai dewa, kurasa. Ya, ajaran Seraph mengklaim bahwa hanya Dragonyuts adalah makhluk tertinggi di dunia dan baik umat manusia maupun iblis harus dimusnahkan. Para pengikut bahkan tidak akan ragu untuk membuang nyawa mereka demi Raja Naga. Naga yang dikalahkan Seiya, Hydral, dan naga yang menyelinap ke iglu, Paradura, keduanya terus meneriakkan, semoga Seraph memberkati kita semua. Melihat ke belakang, saya mungkin lebih takut dengan bagaimana mereka sangat percaya pada doktrin palsu daripada seberapa tinggi statistik mereka. Mereka memiliki pandangan kusam di mata mereka seolah-olah mereka tidak dapat memahami kebenaran lainnya. Mereka entah bagaimana menciptakan pengikut yang bahkan tidak akan ragu untuk mati demi Raja Naga, ini menakutkan. Itu ide yang bagus. Bagian mana yang terdengar bagus untukmu? Petik 2. Jangan khawatir tentang itu, aku hanya berbicara pada diriku sendiri. Sementara saya mungkin khawatir dengan apa yang saya maksud, Rosalie tampaknya memiliki sesuatu yang lain di pikirannya saat dia menghunus pedangnya dan menyerang langsung ke Dragonyut. Rosalie, izinkan saya untuk menangkapnya. Kita bisa menyiksanya setelah ini. Rosalia, tunggu. Jelas ada sesuatu yang aneh tentang naga itu. Aku meraih bahu Rosalie dan menghentikannya. Setetes air mata mengalir di pipi sang naga yang berlutut di depan sang idola di kejauhan. Dewi, aku mohon, maafkan Lord Mas, semoga kebahagiaan sejati kembali kepada manusia dan naga. Doanya yang tulus menarik telinga saya. Dragonyut ini jelas berbeda dari yang lain di Warped Gaia Brande. Jelas bagi saya bahwa doanya tulus, dan saya merasa suaranya juga familiar. Hei, Seiya, pernahkah kita bertemu naga itu di suatu tempat sebelumnya? Petik 2. Semua naga terlihat sama bagiku, tapi suaranya terdengar familiar sekarang setelah kau menyebutkannya. Saya akan menggunakan scan di atasnya. Menggunakan scan akan mengungkapkan namanya hampir secara instan, jadi saya memutuskan untuk menggunakan scan juga, sampai Seiya tiba-tiba menjawab. Lagos, ya, saya percaya itu adalah naga yang bertindak sebagai pemandu kami di desa naga mereka yang tersembunyi. Petik 2. Oh iya, sekarang saya ingat, itu dia. Ini benar-benar Lagos. Lagos adalah naga yang menggunakan lingkaran teleportasi untuk mengirim kami ke desa terpencil mereka di Gaia Brande asli. Dragonyuts bahkan kemudian adalah pengikut setia Bunda Agung, tapi saya ingat Lagos menjadi satu-satunya yang logis. Saya yakin Lagos dapat membantu kami. Ayo bicara dengannya. Tapi begitu aku menyelesaikan kalimatku, Lagos terbatuk keras di tengah doanya sebelum jatuh ke depan. Cairan ungu kemudian menetes dari mulutnya, tumpah ke tanah. Apa menurutmu dia sakit? Aku menggunakan Uprise saat memeriksa statusnya, dan dia tidak sakit. Dia secara fisik membusuk. Seiring dengan kelelahan mental, kekuatan hidupnya menurun secara dramatis sampai-sampai itu adalah keajaiban dia bahkan masih hidup. Petik 2. Jadi bisakah aku berbicara dengannya? Lanjutkan. Seiya mematikan gaibnya, jadi Cerces dan aku mengungkapkan diri kami juga. Dia kemudian memberitahu kita untuk menunggu sehingga dia bisa membuat beberapa salamander api lagi, tapi, ayolah. Seberapa berhati-hati Anda? Aku perlahan mendekati Lagos. Setelah menyeka darah dari mulutnya dan entah bagaimana berhasil berdiri, dia memperhatikanku dan mulai sedikit gemetar, jadi aku memastikan untuk terdengar secerah mungkin. Aku Dewi Ristarte. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Saya berjanji. Dewi, Goa. Tiba-tiba, salamander api Seiya menyerang Lagos, menjepit lengan dan kakinya ke tanah. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Apa-apaan, Seiya? Saya baru saja mengatakan kepadanya bahwa kami tidak akan menyakitinya. Kamu tidak akan pernah bisa terlalu berhati-hati. Tapi dia hampir tidak bisa bergerak sendiri. Ditambah lagi, kamu membuatku terlihat seperti pembohong. Lagos tersenyum sambil berbaring di tanah, lengan dan kakinya terentang dan ditahan. Itu baik-baik saja. Masuk akal bagimu untuk berhati-hati, mengingat apa yang telah dilakukan naga-naga terhadap umat manusia sejauh ini.
Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arahku. Aura ilahi itu, jelas sekali bahwa kamu jujur. Untuk menemui Dewi sebelum menarik nafas terakhirku, takdir bukannya tanpa rasa ironi. Lagos batuk sekali lagi. Tampaknya dia tahu dia tidak lama lagi di dunia ini. Seiya dengan skeptis bertanya. Apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Tuan Naga tidak, Tuan Mas, mengusirku dari Bahamutros karena dicurigai berkhianat. Pengkhianatan. Apa yang kamu lakukan? Saya mengatakan kepadanya bahwa kita harus berjuang untuk perdamaian dengan umat manusia, bukan perang melawan mereka. Namun, ini membuat marah para radikal. Itu saja. Tapi kebaikan Lord Mas yang membuatku tidak dibantai di tempat. Ya, Lord Mas benar-benar pria yang baik. Lagos menatap ke langit di atas kapel dengan pandangan jauh saat salamander api masih menahannya. Aku ingin tahu apakah pedang suci Ixation benar-benar diperlukan untuk menyelamatkan dunia. Paling tidak, Lord Mas seharusnya tidak pernah menjadi penggunanya. Dia menutup matanya seolah-olah dia sangat kesakitan. Tapi penyesalan tidak akan mengubah masa lalu. Saya tidak berdaya untuk mengubah apapun. Yang bisa saya lakukan sekarang hanyalah berdoa untuk manusia dan naga, Lagos mengaku sambil melihat kain hijau yang melilit lengannya. Alis Seiya berkedut. Tunggu, apakah itu Mas? Oh, Seiya, itu bandana Mas. Saya ingat karena dia selalu memakainya saat saya melatihnya. Berikan padaku. Seiya merobek bandana dari lengan Lagos saat dia tetap berbaring di tanah. Kita tidak perlu pergi ke rumah kepala desa, sekarang kita memiliki ini, Krista, bisakah kamu menggunakan ini untuk melihat apa yang terjadi ketika Mas menghancurkan desa Nakasi? Kemampuan saya tidak hanya memungkinkan saya untuk membaca ingatan item ketika saya menyentuhnya. Ini juga memberi saya visi tentang apa yang terjadi seolah-olah saya memiliki pandangan luas tentang peristiwa tersebut. Tetapi untuk melakukan itu, saya harus membuka segel setiap bagian terakhir dari kekuatan Dewa Iblis saya. Saya bisa melakukan itu, tetapi saya harus berkonsentrasi sangat keras jika Anda ingin melihat acara tertentu. Kita bisa kembali ke dunia bawah dulu jika kamu tidak bisa mengatasinya. Tidak, aku bisa melakukannya. Biarkan aku mencoba. Aku bisa mengalami ledakan emosi jika aku berubah menjadi Dewa Iblis di alam bawah, tapi, aku adalah Dewi tingkat tinggi sekarang. Saya akan baik-baik saja selama saya tetap fokus. Percaya pada diri sendiri, Restarte. Saya menggunakan type opposite untuk berubah menjadi Dewa Iblis. Pakaianku berubah menjadi rok kulit hitam dan atasan terbuka sambil memberiku penampilan yang lebih jahat. Aku menarik napas dalam-dalam. Kau yakin tidak apa-apa, Rista? Aku baik-baik saja, Cerces. Saya memang merasakan emosi yang terpendam terbakar di lubuk hati saya, tetapi pada dasarnya tidak berbeda dengan menjadi tidak terlihat. Saya hanya perlu tetap tenang dan tenang. Itu saja. Saya terkesan, Rista. Waktunya telah tiba. Saya perlu menggunakan psikometri pada bandana Mas dan membaca ingatannya. Hihi, tapi wow, Seiya sangat tampan. Apa yang sedang terjadi? Itu aneh. Saya perlu melihat ke masa lalu Mas, namun saya tidak bisa membantu tetapi. Saya sangat ingin bercumbu dengan Seiya. Aku melemparkan bandana ke tanah seolah-olah itu sampah. Lagi pula, mengapa saya membuang waktu saya melakukan sesuatu yang membosankan seperti psikometri ketika ada potongan daging pria seksi yang berdiri tepat di depan saya? Seiya. Aku memeluk Seiya, tetapi Rosalie tampaknya lebih bingung daripada dia. Dewi, apa yang kamu lakukan? Dengar, Rosalie, milikku Seiya, mengerti. Aku mengencangkan lenganku di sekelilingnya dan mulai menggeliat. Bagaimanapun, Seiya dan aku memiliki anak bersama di kehidupan sebelumnya. Hihi. Lepaskan aku. Seiya mendorongku dengan dorongan keras, tapi itu tidak cukup membuatku berhenti. Aku meraih atasan kulitku dan menarik kerahnya ke samping, menekankan dadaku sebelum berlari kembali ke arahnya. Seiya, mari kita membodohi sekitar. Cerces menunjuk ke arahku dan berteriak. Apa yang terjadi dengan pengendalian diri? Seiya, apa yang akan kita lakukan? Petik 2. Jangan khawatir, aku punya firasat ini mungkin terjadi. Seiya kemudian mengangkat tangannya ke udara, tapi aku tidak terganggu sedikit pun. Apakah Anda akan memukul kepala saya? Hihi, lanjutkan. Bahkan mungkin membuatku pergi. Atau bagaimana dengan menekan payudaraku dengan sarung pedangmu seperti dulu? Ayo, Seiya, saya di sini untuk itu. Hihi. Api neraka. Api merah langsung muncul dari tangan Seiya seperti tali dan membungkusku. Wih. Sangat panas hingga aku berteriak kesakitan sambil kembali ke wujud asliku.
Saya segera berhenti, jatuh, dan berguling-guling di tanah seperti marshmallow yang terbakar sampai saya entah bagaimana berhasil memadamkan api. Celana, batuk, batuk. Meskipun saya berhasil keluar hidup-hidup, gaun saya hangus, dan rambut saya juga digoreng. Bagaimana perasaanmu, Rista? Bisakah kamu berpikir jernih sekarang? Menurutmu bagaimana perasaanku? Kamu baru saja membakar seluruh tubuhku dengan api. Itu sepenuhnya pada Anda. Apakah kamu benar-benar harus menggunakan Hellfire pada seorang dewi? Lihat saja aku, pakaian dan rambutku hancur. Sembuhkan sendiri rambut keritingmu, tapi aku punya gaun lain yang bisa kamu pakai. Seiya mengeluarkan gaun putih dari kantong barangnya dan memberikannya kepadaku. Kakau bahkan menyimpan baju cadangan untukku juga. Ya, saya pikir saya akan menggunakan Hellfire pada Anda suatu hari nanti, jadi saya menyiapkan cadangan. Kamu sudah berencana membakarku hidup-hidup. Itu semua salahku, jadi sepertinya aku tidak bisa berdebat dengannya. Aku memutuskan untuk menerima gaun cadangan dengan penuh syukur. Ngomong-ngomong, aku tidak percaya seseorang yang murni dan polos sepertiku akan melakukan hal seperti itu. Kamu mengingatkanku pada dewi mitis yang mesum itu. Anda bahkan memamerkan payudara Anda, kata Cerces. Aku membenci diriku sendiri. Hari ini seharusnya menjadi hariku. Saya menghormati keramaian. Petik 2. Bukan itu yang aku coba lakukan. Selama pertukaran Cerces dan saya, Seiya mengambil bandana emas dan menyerahkannya kepada saya. Coba lagi, dan jangan khawatir tentang memasuki mode Horendok. Aku akan membakarmu sebanyak yang diperlukan, kata Seiya sambil menyulap bola api di tangan kanannya. Sayang sekali itu hanya membuatku semakin khawatir. Namun demikian, Rosalie menatapku seolah-olah dia tidak bisa lebih cemburu. Aku juga ingin mandi di api neraka pahlawan. Jangan pikirkan itu, ini panas sekali, secara harfiah. Cukup, cepat dan gunakan psikometrimu. Setelah menarik napas dalam-dalam, aku berubah kembali menjadi Dewa Iblis. Kali ini, bagaimanapun, saya dapat dengan jelas fokus karena keinginan kuat saya untuk tidak terbakar lagi. Segera, saya tidak bisa lagi mendengar suara mereka atau suara apapun di sekitar saya saat keheningan yang mendalam menelan desa yang hancur. Sebuah visi muncul di depan mataku. Wanita dan anak-anak berlarian ketakutan. Gedung-gedung terbakar rata dengan tanah. Tangisan kesakitan penduduk desa diikuti oleh naga-naga bersenjata, dan menjulang di atas mereka semua adalah Mas. Rambut coklat kemerahannya runcing, seperti yang aku ingat. Tapi dia setinggi Seiya sekarang, dan lambang naga itu membentang sepanjang lengan dan lehernya, menampakkan dirinya di tempat di mana dia tidak mengenakan baju besi. Hampir terlihat seperti tato. Matanya tajam tapi mendung, seperti monster. Ini hampir seperti dia orang yang sama sekali berbeda. Jangan biarkan mereka membuatmu takut. Tetap di tempatmu, teriak manusia dengan tombak. Sekelompok penduduk desa berdiri di depan kerumunan naga dengan segala keberanian yang mereka miliki. Tampaknya ada orang yang akrab dengan ilmu pedang dan sihir di desa, tetapi ada perbedaan utama yang memisahkan kedua spesies tersebut. Bukan hanya fakta bahwa Dragonute secara alami lebih kuat dan pejuang yang lebih baik daripada manusia. Seorang prajurit manusia menangkap seekor naga yang lengah dan menebas punggungnya. Itu adalah pukulan yang seharusnya fatal, dan darah beterbangan ke segala arah, namun naga itu dengan santai menggigit kepala prajurit itu seolah-olah tidak merasakan apa-apa. Matanya kosong seolah-olah tidak menyadari tubuh prajurit itu runtuh sebelumnya. Semoga Seraph memberkati kita semua. Kultus itu menginjak-injak manusia sampai, akhirnya, tidak ada suara perang yang terdengar. Hanya wanita, anak-anak, dan orang tua yang tersisa. Namun demikian, Dragonute tanpa henti membantai setiap yang terakhir dari mereka. Desa ini menodai nama saya. Membunuh mereka semua. Bakar semua yang terlihat, perintah Mas menggemakan dari kepala kawanan. Mungkin dia ingin menghapus setiap ingatan terakhir yang dia miliki ketika dia tinggal bersama manusia-manusia ini. Entah dari mana, seorang pemuda, yang bersembunyi di balik gedung, bergegas keluar dan berlutut di depan Mas. Dia memohon. Mas, ini aku, Glenn. Kami dulu sering bermain bersama ketika kami masih kecil. Ingat. Tidak bisa mengatakan saya lakukan. Tolong jangan bunuh aku, Mas. Aku tidak ingin mati. Beri aku waktu sebentar. Dia meletakkan tangan di dagunya sambil menatap ruang kosong di sisinya. Oh, ya, benarkah? Kamu benar. Oke. Apa itu? Apakah dia berbicara pada dirinya sendiri? Mas kemudian menghadap pemuda itu sekali lagi sambil tersenyum. Glenn, kamu ingin hidup sedikit lebih lama, kan? Ya.
Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginan itu. Mas mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, dan Glenn menerimanya dengan senyuman, tapi senyum itu segera berubah menjadi jeritan mengerikan. Darah menetes dari tangan Glenn saat jari telunjuknya berguling di tanah. Apa? Saya pikir Anda mengatakan Anda akan membiarkan saya hidup. Saya tidak pernah mengatakan itu. Aku bilang kamu bisa hidup sedikit lebih lama. Mas menempatkan Glenn di Nelson penuh, lalu memotong jari tengahnya. Dia mengabaikan tangisan teman lamanya saat dia beralih ke jari manis dan kelingkingnya. Mengerikan. Membunuhnya langsung akan lebih baik dari ini. Glenn sudah jatuh pingsan pada saat jari terakhirnya dipotong, tetapi Mas menendang perutnya sambil memberitahu naga di sekitarnya. Manusia adalah makhluk yang dibangun dengan buruk. Hanya butuh sedikit rasa sakit untuk membuat mereka pingsan, bangun. Tidak ada gunanya memukulimu sampai mati jika kamu tidak sadarkan diri. GW. Mas memasukkan jari-jari yang terputus ke dalam mulut Glenn saat dia sadar kembali. Hiyah hahaha. Apakah jarimu terasa enak? Aku tidak bisa. Aku tidak bisa menonton ini lagi. Aku berteriak sebelum menutup penglihatan atas kemauanku sendiri. Tubuhku basah oleh keringat. Rista, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang kamu lihat di dunia ini? Sesuatu yang melampaui apapun yang pernah saya bayangkan. Oh, apakah kentang tumbuk benar-benar seburuk itu? Dia lebih buruk dari itu. Dia memotong jari seorang pria, lalu memasukkannya kembali ke dalam jari pria itu, bleh. Memikirkannya saja sudah membuatku merinding. Rosalie dengan lembut mengusap punggungku. Sekarang apakah kamu mengerti betapa menakutkannya Raja Naga? Ya. Rista, katakan padaku apa yang kamu lihat. Saya menyampaikan apa yang saya lihat ke Seiya dan yang lainnya. Seiya sangat ingin tahu tentang penampilan Mas, gerak tubuh, dan sejenisnya, dan saya menemukan bahwa semakin banyak saya berbicara, semakin baik perasaan saya. Aku masih tidak percaya Mas akan melakukan hal seperti itu. Demas di dunia yang bengkok ini bukanlah Mas. Itu adalah ilusi yang terpelintir. Tapi meski begitu, itu awalnya Mas, kan? Mengapa anak laki-laki yang begitu manis dan lugu melakukan hal seperti itu? Dewi, kamu tahu diri Lord Mas yang sebenarnya, ya? Lagos menoleh ke arahku saat salamander api Seiya masih menjepitnya ke tanah. Wajahnya tirus tapi tenang. Dragonyuts awalnya bekerja sama dengan manusia untuk mengalahkan Raja Iblis. Namun, semuanya berubah saat Lady Elulu meninggal. Sejak hari itu, dia mengalami batuk hebat lagi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Lagos, Seiya, biarkan dia pergi. Jangan khawatirkan aku, karena bagaimanapun juga, aku sudah. Dia batuk sekali lagi, memuntahkan darah dari mulutnya. Mungkin bertemu denganmu di saat-saat terakhirku adalah takdir. Tolong, Dewi, selamatkan dunia, tidak, selamatkan Lord Mas. Lagos kemudian menutup matanya, tidak pernah membukanya lagi. Bab 27. Kekuatan Pedang Suci. Rista, apakah dia sudah mati? Lagos meneteskan satu air mata terakhir saat dia lewat. Mungkin bukan karena dia kesakitan secara fisik. Dia terus mengkhawatirkan masa depan antara naga dan manusia, meskipun diperlakukan seperti pengkhianat. Saya tiba-tiba mendapatkan dorongan untuk mulai menangis juga. Bahkan Rosalie tampaknya tersentuh oleh perasaan tulus Lagos. Dia memasang ekspresi sedih dan bergumam. Aku tidak pernah tahu naga seperti itu ada di Gaya Brande. Kami semua menurunkan pandangan kami di tengah suasana yang suram, kami semua kecuali Seiya, yang dengan santai berjalan ke tubuh Lagos dengan langkah cepat. Statusnya mengonfirmasi bahwa itu sudah mati, tetapi saya harus memeriksa ulang hanya untuk memastikan. Seiya, tidak, Lagos bahkan bukan musuh kita, jadi kurasa kau tidak perlu memeriksanya dengan cermat. Bahkan setelah mengatakan itu, Seiya masih berjongkok di depan Lagos dan mulai mencari di seluruh tubuhnya. Dia tidak akan menggunakan Hellfray pada tubuhnya seperti biasanya, kan? Miliki akal sehat, Seiya. Jantungku berdebar kencang saat aku melihat Seiya sampai dia tiba-tiba berdiri kembali. Semuanya, mulailah berlari, sekarang. Seiya menghilang ke udara tipis dalam sekejap mata. Apakah kamu baru saja menjadi tidak terlihat? Mengapa? Jadikan tidak terlihat dan mulailah berlari juga. Kita akan bertemu di pintu masuk kapal. Suara Seiya perlahan memudar ke kejauhan seolah-olah dia sedang berbicara sambil berlari menuju pintu masuk, tapi kenapa? Bagaimanapun juga, aku menjadi tak terlihat dan menuju pintu masuk. Setelah semua orang menjadi tidak terlihat, tidak mungkin untuk mengatakan siapa di mana. Dengan takut-takut aku menuju bayangan di balik puing-puing di dekat pintu masuk ketika aku tiba-tiba menabrak sesuatu yang besar. Aduh!
Suara itu, Krista, perhatikan kemana Anda pergi. Petik 2. Aku tidak bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat. Apa yang kamu lakukan hanya berdiri di sana. Petik 2. Churches, Krista, diam. Apakah Rosalie juga ada di sini? Iya, aku tepat di sisimu. Ngomong-ngomong, Seiya, apa gunanya semua ini? Naga lain mungkin datang untuk memastikan Lagos juga mati. Apa? Anda pikir mereka benar-benar akan melakukan itu? Bagaimana mereka bisa tahu Lagos D? Tapi Rosalie memotongku. Lihat, ada cahaya terang yang bersinar dari tubuh. Cahaya menyilaukan keluar dari tanah di dekat tubuh Lagos, kaya dengan mana? Tidak mungkin. Apakah itu lingkaran teleportasi? Seseorang benar-benar akan datang. Petik 2. Ketika cahaya yang bersinar memudar, saya melihat seseorang di dekat tubuh Lagos dan langsung bergidik. Suaraku bergetar. Hancurkan. Ambisinya yang kuat dan aura yang mengintimidasi mengisi ruang di antara kami. Mas yang kulihat dalam penglihatanku berdiri tepat di depan kami. Invasi desa Nakasi yang saya lihat mungkin terjadi beberapa tahun yang lalu, namun penampilannya tampaknya hampir tidak berubah, jika sama sekali. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa lambang naga bahkan lebih besar dari sebelumnya, menutupi sebagian besar lengan dan kakinya seperti tato. Apa? Krista, itu Mas. Aku hampir tidak mengenalinya. Dia dipenuhi tato sekarang, untuk Bud. Itu lambang naga. Itu memang terlihat seperti tato. Sementara Churches terkejut dengan transformasi lengkap Mas, ada sesuatu yang lebih mengejutkan saya. Hei, Seiya, bagaimana kamu tahu Mas akan datang? Aku menemukan ini di saku Lagos. Sebuah permata merah tiba-tiba melayang di depan mataku. Pahlawan tak terlihat menunjukkan padaku bros merah retak. Gunakan penilaian di atasnya. Oh oke. Kemampuan mulai menjelaskan item itu kepadaku. Ini adalah bros notifikasi. Mereka datang sebagai pasangan, satu biru dan satu merah, tetapi keduanya dikemas dengan mana. Jika Anda menempatkan bros biru di peta, itu akan memberi Anda gambaran kasar di mana pemegang bros merah itu. Kemudian, penjelasannya belum selesai, tapi tiba-tiba aku mendengar suara Seiya di dekat telingaku. Mas mengira Lagos mencoba memberontak melawannya, jadi dia pasti terus mengawasi Lagos bahkan setelah dia diusir dari Bahamutros. Ini seperti pelacak GPS. Ini bahkan lebih kompleks dari itu. Bros notifikasi ini memiliki tur lain. Ketika pemiliknya meninggal, bros biru itu retak secara bersamaan. Jadi bros ini merasakan kematian Lagos dan memberi tahu Mas. Tepat. Tentu saja, saya tidak tahu persis siapa yang akan datang, tapi saya memperkirakan itu bisa menjadi Mas sendiri, karena jenderal dan monster tingkat tinggi tiba-tiba muncul sebelumnya di dunia paralel berpangkat tinggi lainnya. Kurasa itu berarti kehati-hatian Seiya benar-benar menyelamatkan kita dari Mas yang menemukan kita. Kami tidak akan menjadi tidak terlihat dan melarikan diri jika tidak. Rosalie benar. Tindakan Seiya biasanya benar. Setelah memikirkan kembali perasaanku tentang kehati-hatian Seiya sekali lagi, tiba-tiba aku mendengar suara dingin di kejauhan. Aku segera melihat ke arah suara itu, ke arah Mas, dan menonton. Lago, ayolah. Apakah kamu benar-benar mati? Mas menggantung kepalanya di atas tubuh Lagos. Sepertinya dia sedang berduka atas kematiannya. Kupikir Mas berubah menjadi monster jahat, tapi dia masih punya hati, gumam Churches lega. Dia ada benarnya. Dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap manusia dan iblis, tetapi dia masih memiliki cinta untuk jenisnya sendiri. Mungkin kita bisa berbicara dengannya dan menyelesaikan masalah. Tapi saat pikiran itu melintas di benakku, Mas mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi ke udara dan menghentak. Tanah kapal retak dengan raungan saat tengkorak Lagos hancur bersamanya. Saya kira inilah yang terjadi ketika Anda seorang pengkhianat. Kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Petik 2. Krista, dia baru saja menghancurkan tengkorak naga itu dengan kakinya. Dan dia bahkan tertawa, juga. Krista, Churches tenanglah. Ketidaktampakanmu memudar. Petik 2. Apa? Churches dan aku saling melirik dan melompat, karena kami sekarang bisa samar-samar melihat garis tubuh masing-masing, meski sedetik yang lalu sama sekali tidak terlihat. Sial. Fokus, Krista. Fokus. Setelah Churches dan aku menarik napas dalam-dalam dan berhasil menjernihkan pikiran, kami menjadi benar-benar tak terlihat sekali lagi. Jangan menonton jika kamu memiliki hati yang lemah, memperingatkan Seiya dengan cara yang hampir menegur. Seiya, apakah kamu tidak merasakan apa-apa ketika kamu melihat itu? Tanya Churches. Saya pikir, dia menginjak kepala. Itu dia. Jadi begitu. Bagaimana tidak ada yang mengganggunya?
Aku sangat iri dengan kepribadiannya. Itu adalah tiran berdarah dingin, Raja Naga, Mas Dragonite, seru suara serius Rosalie di sisiku. Aku menelan napasku sambil menonton Mas. Dia terkekeh sambil terus menendang tubuh Lagos. Pukulannya yang sangat kuat meremasnya sampai tidak lebih dari seonggok jeroan. Setiap tendangan sedikit mengubah bentuk gundukan berdaging. Dia tertawa sambil menendang mayat. Itu sangat kacau. Pemandangan yang luar biasa kejam itu membuat tulang punggung Cerces merinding. Bahkan Seiya tampak jijik. Saya tidak bisa melihat layar status Mas. Mungkin dia menggunakan protek. Saya kira tidak, kalau begitu. Seiya baru saja mencoba memeriksa statistik Mas. Saya mulai berpikir ada yang salah dengan pahlawan ini juga. Misi kami adalah mengumpulkan informasi tentang Mas melalui psikometrimu, tapi dia sepertinya asyik menendang mayat itu, yang artinya. Setelah beberapa saat hening, Seiya mengeluarkan perintah singkat. Rosalie, potong leher Mas. Apa? Tapi Rosalie dengan senang hati menjawab. Aku bisa membalaskan dendam ayahku dengan kedua tanganku sendiri. Pahlawan, Anda memiliki rasa terima kasih abadi saya. Petik 2. Bagus. Pergi sekarang. Aku tidak akan mengecewakanmu. Hanya keheningan yang menguasai desa. Aku tidak bisa melihat Rosalie karena dia tidak terlihat, tapi kurasa dia berjinjit ke arah Mas. Aku berbisik pada Seiya. Bukankah seharusnya kau yang melakukan ini? Dan bagaimana jika Mas mengetahuinya? Kau tembus pandangmu sempurna, sih. Suara langkah kaki yang samar, getaran di udara, ada berbagai cara yang bisa dia perhatikan, meski tidak bisa melihatku dengan mata telanjang. Dia mungkin bisa melihat dengan mata pikirannya, melalui beberapa mantra, atau bahkan dengan semacam benda. Pada akhirnya, yang aku tahu hanyalah apa yang dikatakan oleh seorang lelaki tua mesum di dunia bawah kepadaku, dan aku tidak mempercayainya. Slowry memberi kami sebagian dari auranya, dan begini cara dia berbicara tentang dia. Selain itu, tidak ada cara untuk menyembuhkan luka yang dibuat oleh Ixation. Bahkan jika itu bukan penghancuran rantai, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika Anda atau Cerces ditikam dengan fatal. Oleh karena itu, wajar saja aku mengirim Rosalie, karena tidak masalah jika dia mati. Kurasa Seiya hanya mengawasi kita. Tapi aku masih tidak bisa menahan perasaan buruk untuk Rosalie. Saya khawatir tentang kesejahteraannya, tetapi Mas masih asyik menginjak-injak mayat Lagos. Dia mungkin sudah menghunus pedangnya dan mendekati Mas dari belakang. Siapa yang peduli jika pengecut jika kita akhirnya memperbaiki distorsi gaya Brande. Itu saja yang penting. Jantungku berdebar kencang saat aku menunggu pembunuhan Mas, tapi tepat saat aku memfokuskan mataku padanya, aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Apa itu? Bahkan sebelum aku menyadarinya, ada seorang wanita berambut merah mengenakan gaun pink muda berdiri di belakang Mas. Mas, seseorang datang. Aku bisa mendengarnya berbisik ke telinga Mas, meski sangat jauh. Mas segera berhenti menendang mayat itu, menghunus pedangnya, dan menusukkan pedang yang berkilauan pelangi ke tanah. Ixation. Nonaktifkan kemampuan musuh. Cahaya pelangi yang memancar dari pedang meluas di sekelilingnya seperti riak di air, langsung memperlihatkan Rosalie, yang hampir berada tepat di belakangnya. Kalau bukan Rosalie Roseguard. Masih memegang Ixation, Mas memelototi Rosalie dengan marah. Dia segera mundur dan menciptakan jarak di antara mereka setelah menyadari bahwa dia terlihat dan tidak cukup dekat untuk menyerang. Cek. Seiya mendecakkan lidahnya. Misi gagal, menempatkan kami dalam situasi yang sangat berbahaya. Gerakan Mas tidak hanya mengekspos Rosalie, tetapi kita semua, bahkan Seiya. Mungkin dia memperhatikan Rosalie melirik ke arah Seiya untuk instruksi lebih lanjut, karena Mas mengalihkan pandangannya ke kami juga. Ada lebih banyak dari mereka. Langkah anehmu membuatku lengah, tetapi trikmu tidak ada artinya sebelum Ixation. Petik 2. Ada jarak yang cukup jauh di antara kami, namun Cerces terus melangkah mundur seolah-olah dia sedang dimelototi oleh seekor ular. Anda pasti bercanda. Ixation bahkan bisa melakukan itu. Petik 2. Ya, aku juga sedikit terkejut. Bukan tentang ketidaktampakan kita yang dihapus tetapi waktunya untuk pindah. Petik 2. Poin bagus. Bagaimana dia menyadari bahwa Rosalie ada di belakangnya? Petik 2. Rosalie sangat berhati-hati saat mendekatinya juga. Mungkin dia memiliki semacam indera keenam. Ada yang tidak beres. Baik Cerces maupun Seiya tidak memperhatikan wanita di sisi Mas. Tunggu. Bisakah kalian tidak melihat? Ya. Petik 2. Tapi Mas adalah satu-satunya ke arah yang saya tunjuk. Di apa dia menghilang? Aku tidak bisa menggunakan gaib.
Tampaknya kekuatan exhaustion masih berlaku. Seiya terdengar seperti dia bahkan tidak memperhatikan wanita itu, dan dia tidak akan bercanda pada saat seperti ini. Dengan kata lain, hanya aku yang melihatnya. Apa dia, lalu? Sebuah ilusi. Tidak ada waktu untuk bertanya-tanya tentang ilusi sekarang. Mas melototi Rosalie sambil memancarkan aura yang sangat kuat. Lama tidak bertemu, Rosalie Roseguard. Aku tidak melihatmu sejak hari itu, ya. Tuan Naga, hancurkan Dragonite. Tidak mau kalah, Rosalie memelototinya dengan kebencian membara di matanya. Kamu gila. Saya kira saya tidak menyalahkan Anda, meskipun. Lagi pula, aku memang memukuli ayahmu sampai mati. Tapi aku juga marah, kau tahu. Aku tidak pernah mengira manusia dan iblis akan bertahan selama ini ketika aku membiarkanmu melarikan diri, erang Mas sambil menghancurkan sisa-sisa lumpur Lagos dengan kakinya. Itu kebiasaan buruk saya. Membunuhmu di tempat hari itu daripada main-main akan menyelamatkanku dari banyak masalah. Lagi pula, tidak akan pernah ada kota di mana iblis dan manusia hidup berdampingan di dalam penghalang sihir, jika tidak. Dia kemudian menyandarkan exhaustion di bahunya sambil perlahan mendekati Rosalie. Dia menyesuaikan posisinya dan bersiap untuk bertempur, tapi... Rosalie, mundur. Kami mundur untuk saat ini. Ya, Pak. Seiya memberi perintah padanya untuk mundur. Untunglah. Saya benar-benar berpikir dia akan membuatnya bertarung. Rista, buka gerbang ke iglu. Pastikan untuk meletakkannya di suatu tempat di reruntuhan di mana Mas tidak bisa melihatnya. Oke. Rosalie dan Mas memiliki jarak yang cukup jauh di antara mereka, dan Rosalie bukanlah orang biasa. Dia seharusnya bisa kembali kepada kita jika dia mengerahkan semua yang dia miliki untuk melarikan diri. Mas mungkin mengerti itu juga karena dia bahkan tidak bergerak saat dia melihat Rosalie memunggungi dia dan lari. Tapi tiba-tiba, Mas menghilang ke udara. Dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada tepat di belakang Rosalie dengan pedangnya terangkat. Rosalia, hati-hati, aku berteriak. Rosalie mengayunkan pedangnya ke belakang, yang segera diikuti oleh suara daging yang diukir. Lengan Rosalie yang terputus, masih memegang pedangnya, terbang ke udara. Cerces memekik menyedihkan. Ups, canggung saya. Aku mencoba memenggal kepalamu, tapi sepertinya aku malah mendapatkan lenganmu. Tunggu sebentar. Oh, kamu benar. Seharusnya aku tidak menusuk matanya. Seharusnya aku memotong anggota tubuhnya, lalu menyiksanya. Baiklah. Itulah yang akan saya lakukan hari ini. Wah. Bibir Rosalie memelintir kesakitan saat darah menyembur dari lengannya yang terputus. Aku mengguncang bahu Seiya. Seiya, ini buruk. Ya, dia langsung menutup jarak di antara mereka. Aku bahkan hampir tidak bisa melihatnya bergerak. Tidak hanya dia bisa menetralisir kemampuannya, tetapi kecepatan ekstrimnya juga menjadi misteri bagiku. Ini buruk. Tidak, bukan itu. Saya sedang berbicara tentang Rosalie. Dia butuh bantuan. Rista, ayo pergi. Apa? Kekuatan Mas masih belum diketahui. Terlalu berbahaya untuk mendekatinya. Seiya kemudian berjalan ke gerbang yang saya buat seolah-olah tidak ada yang salah. Dia meletakkan tangannya di pintu dan mulai membukanya ketika... Jangan bilang kamu berencana meninggalkan Rosalie. Saya bersedia. Tidak, kita tidak bisa melakukan itu. Rista, tunggu. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Fakta bahwa dia adalah ilusi benar-benar menyelinap ke pikiranku saat aku melihatnya kehilangan lengan dan mendapat masalah. Aku mati-matian bergegas membantunya, tidak lagi mendengarkan apapun yang dikatakan Seiya. Rosalie, kamu baik-baik saja. Dewi, berhenti, kamu harus pergi. Tapi Mas tampaknya berhati-hati setelah kemunculanku yang tiba-tiba, mengingat dia bahkan tidak mendekati kita, jadi aku menggunakan momen ini untuk melemparkan hel pada lukanya. Saya bisa menghentikan pendarahannya, tetapi sel-selnya tidak beregenerasi. Kamu penyembuh. Anda membuang-buang waktu. Anda tidak dapat meregenerasi apapun yang dipotong oleh exhaustion, berkat kemampuannya, Cruising Wound. Bahkan penuai Thanatos tidak cocok untuk itu. Petik 2. Mas mulai berjalan ke arahku dengan pedangnya yang direndam dalam darah Rosalie. Aku ketakutan, tapi jejak cahaya merah tiba-tiba menyelinap di depanku. Sekarang berdiri di antara Mas dan aku adalah Seiya, berubah menjadi seorang yang mengamuk. Seiya. Sejujurnya aku tidak mengerti mengapa kamu melakukan itu. Mengapa Anda menempatkan diri Anda dalam bahaya karena ilusi? Gerutu Seiya saat dia berdiri dengan pedangnya untuk melindungi Rosalie dan aku. Oh, sepertinya masih ada seseorang dengan beberapa bola di sekitar sini. Petik 2. Seiya dan Mas berdiri berhadap-hadapan. Saya bersembunyi di balik Seiya sambil bertanya pada Mas. Hei, apa kau benar-benar Mas? Hah,
Apa artinya itu? Anda tidak mengenal saya. Aku Dewi Ristarte, dan aku sangat mengenalmu. Anda dan saya bertualang dengan pahlawan ini ketika Anda masih muda. Kita dulu teman. Pahlawan. Dia memelototi Seiya dengan tatapan tajam dan segera mengerutkan kening. Tutup mulutmu, orang gila. Siapa yang kamu sebut orang gila? Anda. Terlepas dari siapa dia, bagaimana kita bisa berteman jika kita baru bertemu hari ini? Kami tidak hanya bertemu hari ini. Kami berteman di dunia lain. Seiya berbunyi. Secara teknis, kamu hanya membawa barang-barangku. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Pembawa tas bukan teman, sial. Teriak Mas sebelum menghantam tanah dengan exhaustion. Haha. Cara dia bereaksi mengingatkanku pada Mas, tapi perasaan itu berumur pendek. Mata Mas sudah menjadi kolam gelap kehampaan sekali lagi. Apa-apaan? Berbicara dengan kalian berdua membuatku kesal. Membunuhmu seharusnya menyelesaikan masalah itu. Rista, mundur. Tepat ketika Seiya dan Mas akan berbenturan. Wait. Sebuah suara yang dalam bergema dari kapel yang setengah hancur. Tapi ketika saya melihat ke atas, saya terkesiap. Karena itu Cerces dengan celemek dengan tangan disilangkan sambil berdiri di depan meja ditutupi dengan kain putih. Bab 28. Hantu. Cerces memasang ekspresi halus saat dia menatap Mas di depan meja yang tersembunyi di bawah kain putih. Konflik perang ini tidak masuk akal. Tidakkah kamu setuju? Cek, apa yang kamu inginkan? Lempar pedangmu, Mas. Hal itu berbahaya. Ujungnya runcing, dan sakit saat disentuh. Aku terkejut dengan kata-kata yang keluar dari mulut Dewa Pedang. Mas menatapnya dalam keheranan yang bisu seolah-olah dia merasakan hal yang sama. Mengapa kakek tua ini menyemburkan hal yang jelas bagi saya? Anda sebaiknya tidak mengatakan bahwa Anda juga mengenal saya, karena saya sudah mendengar cukup banyak omong kosong untuk satu hari ini. Kamu sudah sesat. Tidak ada yang saya katakan sekarang dapat mengubah itu. Itulah mengapa saya memiliki ini. Petik 2. Cerces dengan penuh semangat menarik kain putih itu, memperlihatkan kue coklat besar yang megah di atas meja. Benar-benar kue yang luar biasa. Cerces benar-benar bekerja keras. Saya memasukkan semua yang saya miliki ke dalam gerbang coklat ini. Permen memiliki kekuatan untuk menyembuhkan bahkan hati yang keras. Mas, kamu telah melalui banyak hal, bukan? Cerces tersenyum sambil meletakkan pisau dan garpu di atas meja. Datang, makanlah sepotong kue bersamaku. Ini pasti cara Cerces mencoba menyelamatkan Mas. Dia benar-benar memikirkan hal ini. Tapi aku bertanya-tanya apakah ini benar-benar akan cukup untuk mengubahnya. Kekhawatiran saya cukup beralasan, sepertinya. Mas memelototi kue itu seolah-olah itu sampah. Apa itu? Setumpuk kotoran. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Tidak, ini gerbang coklat. Cih, aku ingin tahu apakah kamu masih akan berpikir kamu sangat lucu ketika aku menghancurkannya. Petik 2. Apa? Jangan. Saya bekerja sangat keras untuk membuat ini untuk Anda. Setidaknya makan satu gigitan. Petik 2. Kesunyian. Cerces berteriak saat Mas mengangkat exhaustion ke udara, tapi ada seseorang yang bergerak lebih cepat dari Mas. Tebasan pemisah atom. Raungan gemuruh mengikuti setelah tumbukan yang tiba-tiba. Seiya telah mengayunkan pedangnya sekali secara vertikal, menghancurkan tidak hanya kue dan meja tetapi juga menghancurkan tanah menjadi debu. Saat Cerces dan saya diterbangkan oleh gelombang kejut, kami berteriak. Mengapa kamu menghancurkannya? Itu merusak pemandangan dan hanya akan menghalangi selama pertempuran. Hidung Mas berkedut. Aku sudah muak dengan permainan bodohmu. Aku akan mengiris kalian masing-masing menjadi potongan-potongan kecil. Hal-hal semakin buruk. Aura hitam muncul dari tubuh Mas saat dia mengacungkan pedangnya, dan lambang naga mulai memancarkan cahaya menyeramkan. Hehehe. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda kemampuan yang saya peroleh dengan melengkapi pedang suci exhaustion, full haste. Petik 2. Pada saat saya mendengar bunyi gedebuk dari Mas yang menendang tanah, dia sudah tepat di depan Seiya, yang dengan hati-hati menjaga jarak. Seiya, aku berteriak panik, tapi Seiya, yang sudah menjadi pengamuk, memblokir exhaustion dengan 2 pedang. Pedang mereka memekik saat mereka mengunci, tetapi Seiya didorong mundur. Namun, ekspresinya hampir tidak berubah, meskipun faktanya luka yang disebabkan oleh exhaustion tidak dapat disembuhkan. Jadi begitu. Jadi kecepatan itu adalah hasil dari kekuatan exhaustion juga. Itu adalah kemampuan yang hanya diberikan kepada pengguna exhaustion, seperti yang aku gunakan untuk menetralisir gerakanmu. Itu meningkatkan kekuatan kakiku beberapa kali selama aku mengaktifkannya. Oh, Anda secara khusus dapat meningkatkan kekuatan kaki Anda, ya.
Saya akan mengingatnya. Kamu akan mengingat itu. Itu tidak perlu, karena kamu akan mati. Mas mengayunkan exhaustion ke Seiya begitu cepat sehingga aku bahkan tidak bisa melihatnya. Ini adalah pukulan hebat yang memanfaatkan sedikit lebih dari kekuatan kasar, tetapi Seiya memblokir serangan dengan kedua pedang, lalu menangkis pedang Mas. Sungguh pemandangan yang aneh untuk dilihat. Mas, yang petualangannya bersama kami berakhir sebelum dia sempat membuktikan dirinya dalam pertempuran, tidak memiliki masalah untuk mengimbangi pahlawan yang bahkan mengalahkan Raja Iblis, Ultimas dari Isforia. Rosalie mengatupkan giginya dan berkata, exhaustion kemungkinan besar meningkatkan kekuatan Raja Naga beberapa kali lipat juga. Itu bisa menonaktifkan kemampuan lawannya, meningkatkan statistiknya, apa yang bisa dilakukan pedang itu. Rengekan cerces. Suara keras dari pedang yang beradu memenuhi udara. Masing-masing serangan Mas perlahan mendorong Seiya mundur. Jadi ini adalah pedang suci exhaustion yang Elulu berikan nyawanya. Anda bahkan tidak perlu menggunakan gerbang Valhalla untuk mengalahkan Thanatos atau Raja Iblis dengan itu. Mas dengan cepat mengayunkan pedang yang berkilauan pelangi. Seiya memblokirnya dengan pedangnya, tetapi salah satu bilahnya tiba-tiba mulai retak. Pedang pahlawan. Wah, pedang itu adalah senjata yang benar-benar berkualitas tinggi dari dunia bawah. Ini tidak terlihat bagus. Rosalie dan Cerces panik. Jangan khawatir, dia punya cadangan. Saya benar-benar tenang. Seiya melemparkan pedangnya yang patah ke Mas sambil secara bersamaan melepaskan api neraka. Dia kemudian menciptakan jarak yang aman di antara mereka sebelum melemparkan pedang rusak lainnya ke tanah dan meraih ke belakang punggungnya. Pada saat Seiya membawa tangannya kembali, dia memegang dua pedang baru. Pisau angin ganda. Dia segera melepaskan dua bilah udara, tetapi Mas memperhatikan distorsi itu, dengan santai memutar tubuhnya, dan menghindarinya. Satu-satunya alasan gerakan itu hampir mengenainya mungkin karena Mas hampir tidak peduli. Senyumnya yang angkuh lebih dari bukti itu. Sepertinya kamu tidak berbohong tentang menjadi pahlawan. Aku belum pernah melihat gerakan manusia seperti ini sebelumnya. Seiya menggunakan momen ini untuk menjauh dari Mas sekali lagi. Mas tampak geli saat dia melihat pahlawan menyerang dengan hati-hati sebelum segera melompat mundur. Hehehe, sudah lama sejak saya memiliki lawan yang tangguh. Elulu akan senang. Elulu, apa yang kamu bicarakan? Sebuah tangan putih tiba-tiba muncul di belakang Mas, dan bahkan sebelum aku menyadarinya, wanita berambut merah dengan gaun pink muda berdiri di belakangnya. Itu tidak mungkin. Dia menarik bibirnya ke telinga Mas dan berbisik. Bunuh mereka, Mas. Manusia, para dewa, pahlawan, semuanya. Ya, aku tahu. Saya akan memastikan mereka menderita sebanyak mungkin saat saya melakukannya. Petik 2. Jadi, itu Elulu. Untuk beberapa alasan, Mas dan aku sepertinya satu-satunya yang bisa melihatnya. Aku bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah Elulu, dan itu bukan hanya karena dia sekarang sudah dewasa seperti Mas. Itu karena matanya adalah rongga kosong dan pipinya cekung seperti hantu. Mata Mas dipenuhi dengan kebencian saat dia memelototi Seiya. Penderitaan Elulu tidak akan berakhir sampai setiap iblis dan manusia terakhir mati. Kedengarannya kamu menyesal telah mengubah Elulu menjadi pedang suci, jadi kamu melampiaskan amarahmu pada manusia dan iblis. Kamu bodoh. Apa yang baru saja kamu panggil aku? Sampai setiap manusia terakhir mati, bukan? Sayang sekali itu tidak akan terjadi, karena aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Aku ingin melihatmu mencoba, pahlawan. Tentu saja, bagaimanapun, itu adalah pekerjaan saya. Petik 2. Seiya mengubah posisinya, dan Mas memiringkan exhaustion di depan dirinya untuk bertindak sebagai perisai. Phoenix Infinity otomatis. Aura seperti api tiba-tiba keluar dari tubuh Seiya. Burung api yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul dan terbentuk sampai ratusan, bahkan ribuan, mengelilingi langit di atas kapal yang bobrok. Hahaha, berapa banyak dari mereka? Seiya cukup sering menggunakan Automatic Phoenix untuk membersihkan musuh yang tersisa atau untuk mengintai, tapi aku belum pernah melihatnya membuat sebanyak ini sebelumnya. Kekuatan apa? Aku sudah lama tidak bersemangat seperti ini. Mas terdengar seperti dia sangat suka berkelahi. Bibirnya melengkung mengantisipasi saat dia melihat kerumunan Phoenix berkeliaran di langit. Tapi burung api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar ke segala arah. Mereka terbang menjauh dari kita, menuju entah kemana. Apa sih? Mas dibiarkan dengan mulut ternganga, tapi serius. Apa itu tadi? Kemana mereka semua pergi? Apa gunanya membuat semua itu? Saya akan membunuh kamu. Tapi sekarang bukan waktunya. Maksudnya apa? Aku punya ide bagus tentang kemampuanmu. Itu saja yang saya butuhkan untuk hari ini. Lain kali kita bertemu adalah hari kematianmu.
Seiya merogoh sakunya dan mengeluarkan sesuatu. Saat dia melemparkannya ke tanah, awan asap tebal muncul dengan letupan. Layar asap. Seseorang dengan tegas meraih pergelangan tanganku di dalam asap, dan tiba-tiba aku mendengar suara Seiya di sisiku. Kami mundur, dan kamu juga menjadi tidak terlihat. Efek exhaustion sudah hilang. Kita bisa menggunakan invisibility lagi, tunggu. Mengapa Seiya memiliki bom asap ketika dia bisa menjadi tidak terlihat? Seberapa berhati-hati Anda? Tetapi Seiya, tidak mungkin kita bisa menjernihkan pikiran kita seperti ini. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Putaran tak terlihat. Dalam sekejap mata, Churches dan Rosalie menghilang ke udara. Dan ketika saya mengulurkan tangan, saya juga tidak bisa melihatnya. Mengapa saya tidak terlihat bahkan tanpa melakukan apapun? Petik 2. Itu salah satu gerakanku. Aku membuat kalian bertiga tidak terlihat. Sebuah langkah yang bisa membuat orang lain tidak terlihat. Jadi itu sebabnya saya tidak memeriksa ulang invisibility kami sebelum kami pergi. Itu karena dia bisa membuat kita tidak terlihat kapanpun dia mau. Seberapa kecil dia mempercayai kita. Rista, singkirkan gerbang yang baru saja kamu buat. Kita akan kembali ke tempat lingkaran teleportasi Rosalie. Oke. Aku harus cepat. Atau tunggu, kenapa Mas tidak mengejar kita? Aku akan membunuh kalian semua, bajingan kecil. Greo. Mas tiba-tiba berteriak dari balik asap, membuat tulang punggungku merinding. Apa yang terjadi? Saya memanfaatkan asap dan meminta Phoenix saya kembali untuk mengalihkan perhatiannya. Jadi itu sebabnya kamu membuatnya. Ayo pergi dari sini sebelum tembus pandang kita dihapus lagi. Seiya, meski tidak terlihat, menarik tanganku. Aku bisa mendengar Mas berteriak dengan marah di latar belakang saat kami berlari ke depan. Baiklah, jika itu yang ingin kamu mainkan, pahlawan kecil. Setan sudah diambang kepunahan. Dunia akan segera dikuasai oleh Dragonyuts begitu aku menghancurkan penghalang yang mengganggu di sekitar iglu. Lain kali kita bertemu, aku akan merobek mata dewi itu dan memasukkannya ke tenggorokanmu. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Seiya, Mas mengatakan beberapa hal yang cukup menakutkan. Dia hanya bergumam pada dirinya sendiri. Jangan khawatir tentang itu. Saya cukup yakin itu lebih dari sekadar bicara, tetapi semakin jauh kami berlari, semakin jauh suaranya. Setelah kembali ke tempat kami pertama kali muncul di desa Nakasi, aku segera membuka gerbang, lalu memanggil Churches dan Rosalie untuk memastikan mereka ada di sana sebelum kembali ke dunia bawah. Seiya menghilangkan tembus pandang kami ketika kami mencapai rumah Uno. Churches dan aku langsung menuju ke ruang tamu dan langsung jatuh ke lantai karena kelelahan. Seiya, di sisi lain, mendudukkan Rosalie di sofa dan mulai memeriksa luka-lukanya. Pada awalnya, saya pikir dia mungkin khawatir tentang dia. Menarik, itu hanya beberapa saat yang lalu, namun lukanya tampak seperti berumur beberapa tahun. Pendarahan telah berhenti, tetapi lengannya tidak dapat diregenerasi. Menghancurkan luka, mungkin mirip dengan kutukan. Tapi dia dengan tenang menganalisis kemampuan exhaustion. Seiya memerintahkan Rosalie untuk menyerang, dan dia harus kehilangan lengannya. Tidaklah masuk akal untuk marah sedikit pun, namun dia tampak menyesal. Tolong izinkan saya untuk meminta maaf atas kesalahan saya. Aku tidak bisa membunuh Raja Naga. Bisakah kamu mewujudkan lengan iblismu seperti ini? Aku akan mencobanya. Saat Rosalie melepaskan kekuatan iblisnya, lengan hitam kemerahan muncul dari sisa lengannya yang terputus. Tapi saat dia menyegel kekuatan iblisnya, lengannya juga menghilang. Bagus. Tampaknya Anda tidak akan memiliki masalah dalam pertempuran. Petik 2. Ya Pak. Aku senang kamu masih hidup. Pahlawan. Garis merah menyebar di pipinya. Apakah dia benar-benar merasa seperti itu? Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Churches, yang diam-diam memperhatikan percakapan itu, tiba-tiba menimpali seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Ngomong-ngomong, Seiya, kenapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu bisa membuat semua orang tidak terlihat seperti itu? Karena kamu tidak akan menganggap pelatihanmu serius sebaliknya. Lagi pula, mungkin ada saat ketika Anda harus menjadi tidak terlihat dan saya tidak ada. Petik 2. Itu masuk akal. Bagaimanapun, langkah itu secara mengejutkan tidak begitu berguna. Kemampuan exhaustion segera membuka penyamaran kami. Petik 2. Bahkan jika aku tidak bisa menggunakannya untuk melawan Mas, langkah itu layak dipelajari karena bersembunyi dari orang biasa atau musuh yang lemah. Mendengar nama Mas sepertinya membuat Churches berpikir kembali tentang pertarungan saat dia melihat ke langit-langit. Mas, dia biasa mengikutimu seperti anak anjing, memanggilmu Tuan Seiya.
Sulit dipercaya bahwa itu adalah orang yang sama. Mas adalah muridku di dunia asli. Hal yang kita lihat itu tidak lebih dari sebuah ilusi bengkok, dan aku tidak akan ragu untuk membunuhnya. Seiya berdiri dari sofa dan menatapku. Aku menghabiskan banyak mana ketika aku membuat Phoenix otomatis itu, jadi aku akan tidur siang. Definisi Seiya tentang jumlah besar biasanya berarti sedikit bagi kebanyakan orang, tetapi saya juga merasa lelah secara mental, jadi saya sangat berterima kasih atas istirahatnya. Setelah meninggalkan ruang tamu, aku menuju ke kamarku ketika Rista. Seiya tiba-tiba memanggilku dari belakang. Tidak ada seorang pun selain Seiya dan saya di sini di lorong, tetapi itu sama sekali tidak romantis. Dia mengerutkan kening. Jangan pernah mempertaruhkan hidup Anda untuk ilusi lagi. Jadi kamu benar-benar tidak khawatir tentang Rosalie, ya? Aku senang dia akhirnya selamat. Aku masih bisa menggunakannya, dan jika mungkin, aku ingin dia mengorbankan dirinya selama pertarungan terakhir melawan Mas. Itu bukan sesuatu yang dikatakan pahlawan. Huff, gerutu Seiya saat dia menuju ke kamarnya. Akulah yang menghentikannya kali ini. Tunggu, saya melihat Elulu berdiri di belakang Mas selama pertempuran. Dia sudah dewasa. Aku tidak melihat apa-apa. Apakah Anda yakin tidak sedang membayangkan sesuatu? Mas sedang berbicara dengannya di tengah pertempuran. Ingat, itu pasti semangatnya. Aku mungkin bisa melihatnya karena kemampuan upraisku meningkat. Bagaimanapun, Elulu menyuruhnya untuk membunuh manusia, para dewa, dan pahlawan. Jadi Ixashen menampung roh Elulu, yang menghantui Mas seperti hantu. Ini dipertanyakan, tetapi saya akan mengingatnya sebagai kemungkinan. Petik 2. Aku ingin tahu apa yang membuat Elulu seperti itu. Dia dikorbankan untuk Ixashen. Rasa sakit yang tak terbayangkan yang dia derita mungkin cukup untuk memelintir bahkan kepribadian Elulu. Terlepas dari itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua orang di dunia itu adalah ilusi. Itu saja dunia yang bengkok. Seiya. Jangan merasa apa-apa untuk mereka. Mengerti? Setelah berpisah dengan Seiya, aku menuju ke kamarku sendiri dan berbaring di tempat tidur. Itu semua, hanya ilusi, ya. Aku memikirkan kembali Mas yang menginjak mayat Lagos sambil memuntahkan kebencian, dan wajah Elulu yang tak bernyawa, membuatku merinding. Saya tidak bisa mengomentari Rosalie, tapi, keduanya jelas bukan Mas dan Elulu. Seiya benar, yang perlu saya lakukan adalah memperbaiki dunia yang terdistorsi ini secepat mungkin demi Mas dan Elulu yang asli juga. Akhirnya pemahaman yang membuatku merasa sedikit lebih baik, dan di tengah pikiranku, aku tertidur. Aku tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namaku dalam kegelapan. Risti. Itu suara yang sangat familiar. Elu. Tapi itu bukan Elulu, sang hantu. Itu adalah suara polos dari gadis kecil yang menggemaskan yang saya ajak bertualang. Rista, ayolah. Selamatkan kami. Tolong. Suara lain yang familiar. Itu suara Isak Mas yang membutuhkan bantuanku. Sakit, Rista. Membantu. Tolong. Aku mohon padamu. Tapi ketika saya melihat sekeliling, yang bisa saya lihat hanyalah kegelapan. Mereka tidak terlihat. Aku melemparkan tubuhku ke atas tempat tidur dan membuka mata. Di luar jendela masih gelap. Saya kira bahkan 1 jam telah berlalu. Apa sih? Kenapa aku bermimpi seperti itu? Tepat ketika saya akhirnya menyelesaikan perasaan saya dan mengambil keputusan. Risti. Aku mendengar suara tiba-tiba, dan jantungku melompat keluar dari dadaku. Elulu, masih anak-anak, berjongkok di sudut kamarku dan menangis. Apa? Ini adalah mimpi. Tidak, ini ilusi. Risti, dengar. Seiya benar. Tetapi. Elulu menatapku dengan pipi berlinang air mata dan isak tangis. Dunia tidak akan terselamatkan jika kamu terus menyusuri jalan ini. Bab 29. Kelemahan Mas. Ini bukan mimpi. Aku bergumam dengan takjub, sendirian di kamarku. Saya segera memutuskan untuk memberitahu Seiya. Jadi saya menuju ke ruang tamu, tetapi Uno adalah satu-satunya yang duduk di sofa. Hei, Uno, di mana Seiya? Dia belum turun sejak dia pergi tidur siang, jadi kurasa dia masih tidur. Yah, itu aneh.